si Marcel ya jelas lah kalau Marcel kan emang udah tahu ilmunya ya. emang sekolahnya kayak gitu. segitu. Disiplin ilmunya kayak gitu. Bersama saya Wawan Kotaro Sama New Cry On dan kami dari San Rasan. kita ngomongin soal pesulap hijau, pesulap green screen. Dan gue Samsul. Samsuldin. Apalah. Kita ngomongin pesulap merah, perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin terjadi karena apa ya? Karena memang gini sebenarnya kita kasih intro dulu ya. Karena San Rasan ini adalah sebuah konten obrolan yang munculnya hanya ada pada saat ada yang viral-viral gitu. Iya, kalau tiap hari ada sesuatu hal yang viral, kita bakal konten terus. Makanya bikin yang viral makanya, biar kita omongin. Iya. Kita nggak bisa viral, tapi kita nebeng viral lah gitu. Jadi kita ngomongin tentang Saat ini yang lagi rame kan pesulap merah dan Gus Samsudin. Nah, apa yang mau ditanyakan ini? Apa yang kita mau akan kita bahas nih? Yang kita bahas adalah fenomena perdukunan yang dibongkar-bongkar dan lain sebagainya. Oke, ini terlepas percaya atau enggak dengan dukun. Ya, oke. Kalau Anda percaya nggak dengan dukun? Nah, ini awal dulu ya. Percaya kamu tanya aku apa aku percaya dukun ya? Ya, inti percaya nggak dengan? Saya percaya dukun, tapi dukun pijet. Iya. Dukun pijet. Saya mau bilang dukun bayi malah tambah nggak percaya saya. Dukun pijet. Iya. Iya kan. Karena memang ya real memang dipijet gitu loh. Saya juga percaya dukun ban. Tempel ban. Iya. Iya, itu. Nggak lucu ya? Emang enggak sih. Iya. Emang dukun itu mungkin apa ya? Definisi dari dukun sendiri itu akhirnya jadi mistis gitu loh, ya kan? Karena kebanyakan sudah dipakai sama itu mungkin. Atau mungkin ini kali ya. Dukun itu bahasa Sangsekerta kali ya. Itu mungkin bahasa Indonesia sebenarnya adalah ahli. Ahli ya. Jadi otoritas. Ahli, benar. Jadi berarti otomatis guru itu sebenarnya guru matematika dukun. Profesor siapa? Profesor itu dukun sebenarnya, ahli. Mungkin gitu kali ya. Mungkin ya. Itu mungkin kata dukun sendiri itu lebih apa ya? Lebih Coba cari Google. Dukun berasal dari kata dari bahasa Sangsekerta mungkin ya. Sangsekerta mungkin. Kita cari deh, nanti deh kita cari di bawah. Nah, tapi kalau kamu tanya aku percaya dukunnya itu ya dukun pijet yang aku percaya. Kalau untuk dukun-dukun yang memberikan jimat atau apa gitu ya sebenarnya nggak percaya. Alasannya kenapa? Alasannya misalnya nih aku kasih nih korek nih, ini aku korek kamu, aku lebih ke logika sih. Ini korek aku kasih logis ya. Iya, ini aku kasih ke kamu. Korek ini gunanya buat kamu itu nanti biar punya aura, membuka aura, terus kamu disukain, bla 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 seperti itu. Nah, otomatis dari omongan si dukun itu, omonganku, aku masuk ke pikiran kamu bahwa korek ini bisa membuat kamu auranya kebuka dan lain sebagainya gitu lah. Sugesti ya. Sugesti. Kamu percaya? Iya. Karena percaya bukan pada jimatnya sebenarnya, sama narasinya. Iya, telling story yang hebat itu akan bisa. Sebentar, ini makan kita. Makanannya datang. Oke. Balik lagi ke percaya dukun itu. Makan dulu. Makan cuy. Bang makan salad, biar kayak orang bule. Iya. Salad buah nih. Ini katanya enak nih di tempat ini katanya Wawan. Iya. Enak dong. Ngomongin dukun, ini bukan konten kuliner ya pribadi, ini podcast. Balik lagi ngomongin dukun lagi. Gimana tadi sampai mana? Sampai korek ini ya sugesti. Nanti kan sugesti kayak dan ada dukun ada dukun yang datang di podcastnya Denny Sumargo ya. Yang pas dia tuh dukunnya udah tobat. Dia itu dukun santet gitu loh. Orang yang katanya
orang yang tidak percaya santet dan berpikiran logis itu sulit disantet. Iya. Gitu. Karena mau ndak mau gini. Balik lagi misalkan, wah aku kok sakit ya kepalaku atau apa perut misalkan perutku. Nah, ketika itu emang sakit terus kita berpikiran, oh kayaknya disantet nih. Ini bakalan terjadi gitu loh. Karena tahu nggak, sebenarnya otak itu bukan hanya di kepala, tapi ada di perut juga. Emang ya? Iya gitu. Ada sel otak di dalam perut kita. Jadi otomatis pada saat kita sakit kepikiran, oh ya perutku sakit ini karena dia tuh mikir juga gitu loh. Jadi isi otak yang ada di dalam perut itu tergantung apa yang kita makan ya. Sebenarnya Kalau kurang gizi berarti makanya otaknya nggak jalan. mungkin Itu gitu lawan. kali ya. Jadi Tapi kalau misalnya dalam agama itu kan ada sihir ada. sihir goib. Sihir ada, percaya. Cuma kan sihir pun itu tidak apa ya, orang yang punya sesuatu yang kelebihan lah istilahnya. Dia itu nggak bakalan show off. Iya. Jadi bahasa istilahnya itu kalau misalnya orang sakti itu nggak bakal menunjukkan kesaktiannya. Benar. Kayak orang berani, dia nggak bakal sok-sokan. Orang yang pinter nggak bakal memperlihatkan kepinterannya. Gitu kali ya. Dia mau kemana orang sakti? Sihir itu memang ada kali ya? Ada memang. Ada dan wajib kita mempercayai. Ada. Tapi ketika sihir itu ada terus kita berpikiran secara logis, ya sihir bakal kalah. Kan ada nih orang-orang yang komen-komen di tempatnya si siapa? Pesulap merah. Yang memang aku mulai dulu tuh pesulap merah itu. Ya sejak kontroversi sama Cynthia Nah, pesilat itu yang pakai trik kamera dan bla 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 seperti itu kan katanya. Aku tahu mulai dari dulu itu sihir. Dan dia memang kayaknya ya ilmu agamanya tahu lah ya. tahu dan kuat, dan ayahnya itu ya ustadz gitu. Ustadz ya. Katanya sih pemilik yayasan gitu ya. Ya Jadi- udah nggak diragukan lagi, maksudnya daripada kita loh ya yang awam tentang masih sedikit tentang agama dibandingkan si Marcel. Dia paham betul bahwa memang sihir ada, Ya. terus gaib memang kita harus percaya. Dan dia juga sekolahnya juga disiplin ilmunya kan seputar hipnotis. Makanya dia punya otoritas untuk membahas ini gitu ya. Jadi makanya dia juga menang akhirnya. Jadi menang kalah itu kan ditentukan seberapa orang yang mendukung. Iya, Kalau di media sosial kalau pengen menang ya seberapa orang yang didukung. mendukung gitu. Ini kayaknya di netizen banyak yang mendukung pesulap merah ya. Iya benar. Yang mendukung Gus Samsudin hanyalah komunitas dukun. Dan ya itu akhirnya Dalam satu kampung hanya ada satu dukun biasanya. Minoritas berarti kan? sampai ada petisi gimana terus katanya pesulap merah disomasi sama Persatuan Dukun Indonesia gitu loh. Sebenarnya kan apa ya? Tapi pertanyaan saya kan gini. Kalau dukun itu legalitasnya jelas, oke. Kan belum ada legalitas perdukunan kayak Iya, dokter. Iya. Jadi kalau misal disomasi, misalnya dokter dicemarkan nama baik. Nah itu kan berarti kan ada ijazahnya dan ada badan hukumnya. Nah kalau dukun kan nggak ada badan hukumnya. Legalitas dukun boleh daftar haki nggak sih? Itu gitu ya, sekolah perdukunan atau apa gitu kan nggak ada apa ya, ijazah mungkin ya. Nggak ada. Nggak ada dong. Iya sih. Nggak ada boleh ijazah dukun S1 perdukunan. Jangan sampai ada dong. Itu Ya. hanya Mungkin lebih ke arah medis ya. Kayak misalnya nih,
pengobatan alternatif. Kan namanya juga alternatif tuh kan. Alternatif itu biasanya kenapa pengobatan alternatif diomongin karena mungkin pada saat pengobatan secara dokter atau apa gimana gitu ya mungkin mahal. Orang kan nggak mampu mungkin nih dengan cara alternatif gitu kan. Tapi gitu. itu ada sekolahnya kan. Ada sekolahnya dan legalitasnya. Legalitasnya kan. Jadi ya, profesinya namanya terapis. Kalau itu sih oke gitu. Tapi kalau untuk yang legalitas secara apa tuh goib dukun, gitu, mistis atau apa gitu kayaknya aneh gitu loh. Gitu loh. Jadi itu hanya ada di film Harry Potter ya, Bro. Sekolah Hogwarts. Penyihir. Ya kayak gitu. Nah, rame-ramenya sebenarnya sebelum gue aku nggak tahu sih orang Indonesia ini kenapa kayak kemarin itu loh yang menggandakan uang. Probolinggo. Ayo. Siapa namanya? Itu. Dan diulangi lagi masih ada yang sama. Masih banyak yang kayak gitu di Indonesia. Dan orang masih ada yang percaya. Banyak. Kenapa bisa percaya? Ini menurut saya. Kenapa bisa percaya? Karena faktornya ekonomi, Bro. Karena orang kalau misalnya udah kepepet itu pikirannya kosong. Iya. Ini balik lagi kan ilmu psikologis yang main. Jadi supaya pikirannya nggak kosong harus tetap belajar. Karena hidup untuk belajar, Bro. Ya, Bro. Karena hidup untuk makan. Tahu kontenmu yang dulu hidup untuk makan. Harus membaca, budaya membaca. Jadi membaca sekarang kan udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan baca buku. Nah, kan orang Indonesia ini kan kalau berbicara soal keyakinan kan kuat banget. Kalau yakin dalam sesuatu, ini bukan ngomong agama ya, yakin dalam sesuatu kadang-kadang tanpa bukti pun mereka bakal percaya. Kelemahan orang Indonesia ini kebanyakan otaknya, nalarnya kurang jalan, Bro. Nah itu makanya. Jadi kan kayak gini nih, memang aku ada beberapa statement yang Gus Samsudin itu bilang gitu. Ada beberapa pendapat aku juga. Gus Samsudin bilang tidak semuanya bisa diukur dengan nalar. Oke, aku setuju kalau poin itu ya. Karena itu yang buat dari atas langsung loh. Keajaiban yang dari atas kita juga nggak bisa tiba-tiba bisa melogikakan seperti itu ya kan. Tentu ada, tapi kan yang dibuat dari si Gus Samsudin itu berlawanan. Iya. Dia kan bilang kayak gitu kan, tapi nggak ada dasarnya, Bro. Makanya kamu percaya kita sebagai ini masuk agama ya, kita percayakan wali Allah gitu ada kan, orang-orang wali gitu. Tapi kan dia tidak terlihat pastinya kan. Kalau dilihat berarti kan kalau bisa bisa menunjukkan apa gitunya gitu kan, kayaknya aneh deh. Tapi kita percaya. Makanya kan orang yang benar-benar sakti dia nggak bakalan bisa nggak mau menampakkan dirinya. Dan itu masih ada sekarang dan aku percaya. Memang benar-benar orang khusus. Itu kamu ya? Kalau saya sih nggak beda pola pikir, Bro. Oh. Orang sakti itu nggak ada. Ya atas izin Allah gitu loh maksudnya. Emang dikasih nggak kelebihan. Ada orang, ya kalau saya ya, orang sakti itu nggak ada. Orang apa? Kalaupun kelihatannya sakti itu mungkin bantuan jin. Emang ada orang yang bisa memelihara jin itu ada. Ada jin Islam dan jin Muslim. Ini menurut agama kita ya. Kan beda nih kita. Oh, beda sama ya. Beda agama gitu. Agamanya beda, sama ya. Saya lebih ke tidak punya kayaknya. Iya kayak gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak percaya orang sakti.
Karena sakti itu hanyalah sebuah cerita sebenarnya. Cerita. Kan dulu kan yang pernah dengar nenek kita seperti ini ya, buyut kita gitu kan. Hanya sebuah cerita, dan kebenaran cerita itu pun saya juga nggak pernah ya lihat orang bisa terbang tiba-tiba, kecuali trik sulap ya. Beda kalau trik itu kan trik entertain. Tiba-tiba orang terbang, tiba-tiba orang tiba-tiba bisa menghilang gitu. Sampai detik ini mulai dari lahir nggak pernah lihat gitu. Kalaupun ada yang pernah kejadian, bisa jadi itu menurut keyakinan saya ya Izin dari atas gitu. Iya, itu puncaknya. Itu ada bantuan jin. Bisa jadi jinnya kan kalau jin kan bisa menunjukkan. Ya, bisa bentuknya, menyerupai lah. Menyerupai. Kita percaya itu lah. Supaya jadi gini. Supaya kita lebih percaya sama itu daripada yang di atas. Jadi menggantungkan yang sakti nih. Nah, itu kalau menurut saya. Itu untuk kamuflase aja supaya percaya terhadap sesuatu hal, kejadian-kejadian yang aneh. Tapi kita nggak ngomongin itu Kita sebenarnya. nggak ngomongin itu. Kita balik lagi fenomena Gus Samsudin itu dan pesulap merah. Pesulap merah. Ya menurut aku pesulap merah itu pejuang, maksudnya hero yang pejuang kan dibilang kan untuk mencerdaskan nih orang-orang yang belum tahu. Nah makanya untuk orang gini yang balik lagi yang masalah itu banyak kan, ayo coba datang ke sini gitu kan. Coba nih santet nih sampai sekarang pesulap merah aman-aman aja tuh, maksudnya nggak ada gangguan apa-apa. Berarti kan dia balik lagi ke pikiran yang positif gitu loh. Ketika pikiran udah positif, pernah ada dulu itu gini, dokter itu ada pasien yang konsultasi ke dokter. Dok, ini kayaknya jantung deh. Oke, kayak jantung. Terus obatnya apa dok? Dokter tuh bilang apa? Itu dari pikiranmu. Memang, karena obat itu bukan nggak bisa menyembuhkan. Ini menurut orang-orang medis ya. Obat nggak bisa menyembuhkan, mengurangi iya. Mengurangi rasa sakit, menyembuhkan nggak? Yang bisa menyembuhkan sebenarnya diri kita. Ketika itu dibantu obat untuk mengurangi rasa sakit, terus pikiran kita positif, gitu kan ya? Iya. Jadi kan obat itu mendorong untuk kita berpikiran positif. Oh ya udah nggak sakit nih kayaknya nih, awas bau nih, gitu kan? Iya. Sugestinya bener. Ya itu kan balik lagi logikanya kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Tapi secara tidak langsung, sebenarnya Anda sudah kena hipnotis sama Marcel Radival. Oh iya, persepsi yang Anda katakan barusan. Jadi kenapa saya diam? Saya merangkum, mengerangkum kata-kata Anda. Oh, ternyata. Enggak, tapi sebelum Marcel bilang seperti itu, aku juga berpikiran seperti itu. Itu ilmu, bro. Maksudnya ilmu yang bisa kita tiru untuk memunculkan sebuah persepsi. Dan si Marcel ya jelas lah, kalau Marcel kan emang udah tahu ilmunya ya. Emang sekolahnya kayak gitu. Segitu. Disiplin ilmunya kayak gitu. Jadi ranah otoritasnya udah ke situ, makanya berhasil. Jadi memang Marcel ini berhasil mensugesti. Susah loh. Dari sejak dulu itu nggak ada loh yang bisa membongkar praktek dukungan. Nggak ada yang bisa. Ada yang bisa tapi nggak berani kan? Nggak berani, lebih cenderung nggak berani ya. Ini bisa dibilang mencetak sejarah Marcel. Iya sih. Mencetak sejarah. Mencetak sejarah bahwasanya orang pertama yang membongkar kedok dukun itu adalah Marcel Radival atau pesulap merah. Sehebat-hebat Deddy Corbuzier itu pun dia nggak pernah kan, meskipun dia pasti tahu kan, kan sama kan, sekolahnya juga sama, ya sealiran kan. Kenapa ya? Menurut kamu, kenapa selain untuk mencerdaskan bla bla seperti itu ya? Pesulap merah kenapa bikin seperti itu? Dari segi uang, itu adalah uang bro. Karena untuk menaikkan karirnya si Marcel juga, dia harus, karena di tengah ini ngomongin sulap magician kan sudah di Indonesia sudah tidak
sejak Deddy Corbuzier pindah ke Ya karena TV, ada alasan itu namanya kan. ya Deddy jadinya Corbuzier agak punya redup kan. Terus mencoba kemarin yang di Amerika itu siapa? Pesulap yang Si Got Talent. Oh iya. Demian. 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 Akhirnya naik lagi kan. Terus, nah si Marcel ini mungkin passionnya udah di dunia seperti itu. Nah untuk mendobrak ekosistem ini harus ada disruption istilahnya. Iya. Harus mengganggu sesuatu hal yang tenang jadi ricuh dengan cara yang benar. Jadi untungnya Dengan sosok si Marcel itu adalah seorang pesulap ya. Makanya Bisa juga. dia itu berhasilnya gini bro. Bisa berhasilnya yang pertama, dia bikin emang harus ada konflik. Jadi kalau pengen memecahkan sesuatu hal harus ada konflik supaya orang melihat. Jadi konflik kan awal babak pertama konfliknya bareng sama pesilat itu. Yo. Dan dia dapatnya apa? Traffic dong. Traffic, oke. Kenapa bisa traffic? Karena komunitas bela diri Yang pada saat itu ya. iya di Indonesia ini Indonesia besar besar, banget, oke. mulai dari pencaksilat, MMA, tinju dan lain sebagainya. Pokoknya yang tarung-tarung kayak gitu. Tarung-tarung, Akhirnya oke. berhasil kan. Perguruan-perguruan juga Pak, ada yang dan hebatnya Marcel setting apa ya istilahnya, kerangka strateginya itu sempurna banget menurut saya. Jadi kalau kita bikin konflik, supaya kita bisa memenangkan sebuah konflik harus ada yang mendukung. Ada yang tersinggung dan juga ada yang mendukung. Kalau yang dukung banyak, menang kita. Jadi jangan sampai kita sendirian, gitu prinsipnya. Dia kemas dengan cara membongkar kedok yang palsu-palsu lah settingan dan lain sebagainya. Berdasarkan otoritas dia. Jadi pondasi dia itu udah kuat banget bro, nggak tergoyahkan. Habis itu berhasilnya lagi dari visual branding bro. Visual branding, dia menyematkan yang namanya sebuah warna, di mana warna itu dalam psikologi adalah warna yang penuh dengan energi yang membuat orang tidak bisa diam. Merah ya. Iya. Berani ya. Iya benar. Kamu Mau tahu? nggak mau ya itu udah apa ya? Udah masuk termindset ke otak orang ya benar-benar. Percaya nggak percaya, partai terbesar di Indonesia warna apa? Diam. Wow. Diam loh. Jangan sebutin. Bener nggak? Iya. Oke. Oke. Terus Mau nggak mau ya tuh. mau nggak mau? Rokok terlaris merek warnanya apa tuh? Merah dong. Merah dong. Terus ketika Anda Iya benar. tombol subscribe ini apa warna? Tambah merah. YouTube kenapa besar? Karena merah. Karena merah. Facebook kenapa bangkrut? Karena biru. Terlalu santai. Terlalu jadi. santai mungkin. Iya. Gitu. Merah, bener. Merah. Merah itu maknanya energi, berani, dan antusias. Coba kamu lihat kenapa KFC, kenapa makanan McD semuanya merah. Karena merah itu bikin orang lapar. 5 menit kamu lihat warna merah, udah lapar bro. Iya. Dan menambah nafsu makan, merah. Dan merah itu mengobarkan bendera kita warnanya apa? Merah putih kan. Merah putih ya kan. Iya. Boleh. Makanya dia tancapkan di rambut. Rambut ini kan sesuai dengan sorot mata. Pas merah. gitu ya. Pas Dia merah. langsung orang ngomong. Iya, cuman saya tidak agak kurang seret dengan dengan setting karakternya. Salah bro. Apa seharusnya? Salah kenapa anime? Salah pasar kan? Itu kan konsepnya magician dan cosplay. Oh iya. Iya, salah pasar. Yang diserang dukun. Seharusnya yang diserang wibu ya. Wibu, kalau wibu menang, bener dia. Salahnya di situ. Misalnya rockstar merah misalnya. Iya, rockstar merah. Wibu. Konsepnya gondrong merah misalnya. Iya. Kayak rocker misalnya. Rocker, ya. Oke. Iya. Yang diserang pencaksilat. Orang-orang pencaksilat nggak tahu apa itu wibu. Iya. Jadi kan agak aneh. Iya. Itu menurut saya. Tapi sejauh ini lah bagus lah. Iya. Mungkin dari Berhasilnya di situ. Marcel. Demian kenapa sampai sekarang susah sekali untuk naik? Karena Demian tidak punya karakter. Iya, standar kan penampilannya. Standar, benar, ya. Denny Darko. Denny Darko, Ya,
Ya standar rambutnya standar tukang potong rambut. Iya. Semua orang kayak gitu. Itu yang udah dilakukan soalnya Gondrong Labanan, Bro. Iya, kenapa? Karena pemancing itu semuanya pakai topi. Dia gondrong sendiri. Iya sih. Baru kali ini, dulu Deddy Corbuzier berhasil. Dia bikin itu loh. Iya, itu niru Iya, dua niru karakter, beberapa. ya. Ada pesulap dari luar itu. Sebenarnya Marcel juga niru juga. Jadi Niru cosplay, Bro. iya, ada salah satu karakter anime apa gitu loh. Terus dia combine gitu loh sebenarnya. Dan juga imo kayak gitu kan lagi musim K-pop, drakor. Iya, tapi referensi kenapa wibu ya si Marcel? Kenapa ya? wibu? Kenapa Anime ya? make upnya kelihatan banget ya? Maksudnya nggak putihnya itu kelihatan kayak bedak gitu. Itu sayangnya. Wahai pesulap merah. Ya mungkin. Tapi kena sih. Kenanya apa? Dia berhasil membuat kita ngomongin dia. Iya, ngomongin kena sih. barusan Barusan ini. ini. Ya, Kena itu sih. distraction lagi. Iya benar. Iya. Kena sih, keren tapi sih. Waktu strategi itu keren sih menurutku. Enggak, ini bicara strategi seperti itu, Iya. branding itu ya kena sih. Itu strategi personal branding. Jadi kita harus menyematkan sesuatu hal. Kalau yang lain kayak gitu, ya kita harus kayak gini. Sekonyol apapun, sealai apapun. Makanya jangan heran ketika ada di live TikTok di kamar mandi. Ayo kasih bunga, nanti mandi lagi. Mandi lagi. Ada yang di lumpur itu. Mandi lumpur. Itu konyol sih sebenarnya. Sih, konyol. Itu. Ya, balik lagi ke Gus Samsudin itu. Nah, kalau menurutmu kamu pernah punya pengalaman tentang tahu apa Gus Samsudin, apa praktek-praktek Gus Samsudin itu? Pernah. Diajak sama teman Ih, serius, di mana itu? di daerah daerah mana? Ponorogo, oke. Itu apa prakteknya? Modelnya gimana? Pokoknya di rumah dukun itu datang. Ketika itu kita ada masalah. Oke. Untuk keselamatan katanya gitu. Ternyata dibohongi saya. Datang ke sana. Maksudnya dibohongin sama yang bikin masalah itu. Bukan sama dukunnya. Oke. Datang ke dukunnya, istilah tanda kutip dukun, ke sana masuk. Cerita-cerita dikasih tahu teman saya kalau ke sana bawa gula sama samsu. Bawa gula sama duit nggak tahu lupa ke sana. Habis itu si dukun iya kita cerita dia masuk ke dalam kamar terus dikasih bungkus plastik bubuk pokoknya bubuk kayak sabu gitu, Bro. Oke. Ini nggak tahu tuh gula halus atau nggak tahu ya? Ya tepung terigu paling ya. ya. Kalau nggak kanji ya kan. Iya kayak gitu. Nah, itu disuruh simpen, dibawa sama teman-teman. Untuk fungsinya keselamatan. Oke, udah masuk nih sugesti itu ya, dukun itu kan. Padahal selamat enggaknya kita kan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Iya kan. Iya sih. Sebenarnya itu ya berhasil. Kenapa? Karena akhirnya tenang kan kita. Tenang kita. Kan kalau kita nggak tenang kita bakal nabrak-nabrak. Mending gini aja sebenarnya, nggak usah ke dukun kan. Dulu kan biasanya mbak-mbak itu mbak kita ya, mungkin ini ada kita sendiri ya. Biasanya mbak-mbak itu membagikan sobekan kayak seweknya, apa sih sewek itu? Selendang. Sobekan selendangnya kalau aku ya, sobekan selendangnya misalkan untuk dibawa ditaruh di dalam dompet buat selamatan lah. Misalnya. Itu nggak ada jam-jampi loh ya. Jadi intinya mbak ini kepercayaannya kayak gitu. Iya, kayak gitu artinya itu. Memang iya mau nggak mau sebenarnya kita udah dikasih narasi dulu. Iya. Kita udah istilahnya udah dikontrol otak kita bahwasanya ini gini loh. Dan itu buat tenang loh. Betul. Seperti halnya kenapa Anda subscribe channel ini? Karena kita sudah kasih sugesti. Karena tadi antum sudah ngasih penjelasan. Karena kita kan trending, setiap ada trending, makanya mereka tahu tersugesti. Makanya subscribe. Ini sugesti ya. Sugesti. Subscribe. Tuh.